Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas limpahan karunia, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, ya. Sehingga kita selaku hambanya masih mampu untuk melaksanakan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita bisa sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjut dengan kita sama-sama duduk di masjid ini. Kita saling tawasobil haq wa tawasobis sabar. Kita saling wasiat-mewasiati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Kita terus berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima amal ibadah kita, menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat beliau hingga dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan, ya, kajian kita masih berkaitan dengan hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari kitab Arba'una Hadisan, ya. 40 hadis yang isinya adalah at-tatwiriyah. Tatwir itu artinya adalah an-nama, ya, bertambah, ya. Yaitu hadis-hadis yang mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul, gitu, ya. Maka kita sudah memasuki pada hadis yang ketiga, ya. Hadis yang ketiga yang mana judulnya adalah apa judulnya? Tidak berhenti untuk belajar, ya. Kalau di sini judulnya adalah kun, ya, kun fakun syaghufan bil ma'rifah. Fakun, jadilah. Kun itu artinya jadilah. Syaghuf itu artinya orang yang sangat cinta, gitu, ya, menyukai bil ma'rifah, yaitu dengan pengetahuan. Jadilah orang yang apa? Cinta, senang, gandrung dengan apa? Pengetahuan. Dan ini adalah kunci dari apa? Dari kesuksesan. Kunci dari kesuksesan adalah orang itu tidak berhenti untuk belajar. Dia sangat apa? Tamak terhadap ilmu. Dan di hadis yang ketiga ini penulis membawakan hadis, ya, bagaimana
orang itu belajar atau meraih kebaikan atau belajar ilmu bisa dari siapa saja. Ya. Tidak mesti orang itu belajar ilmu atau kebenaran itu datang dari orang yang ada di atasnya. Bisa jadi kebenaran, kebaikan itu datang dari orang yang mungkin di bawah kita gitu ya. Di bawah kita itu maksudnya ya mungkin dari segi umurnya atau mungkin dari segi pengetahuannya ya. Kita bisa jadi kadang-kadang belajar mendapatkan kebaikan, kebenaran itu dari orang-orang yang ada di bawah kita. Contoh umpamanya kita kadang-kadang juga belajar dari anak-anak kita. Kita belajar dari anak-anak kita. Apa yang bisa kita ambil gitu ya pelajarannya dari anak-anak kita? Ya biasanya kalau anak kecil itu kan masih polos gitu ya. Ketika berbicara dia tidak berpikir untuk kemudian berbohong umpamanya nggih. Kan anak kecil itu biasanya polos gitu ya. Dia jujur, apa yang dia lihat ya dia ceritakan gitu ya. Beda kalau orang dewasa, kalau mungkin itu kejadian itu mungkin membahayakan dirinya, dia akan ya berusaha untuk berbohong gitu ya, atau mencari alasan gitu ya. Beda dengan anak kecil ya. Jujur ya. Kita belajar jujur mungkin dari anak kita. Dan kejujuran itu kan sesuatu yang mulia, dari akhlak yang karimah. Ya. Nabi mengatakan apa? Alaikum bisidq. Ya. Jujurlah kalian kan itu. Ya. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan menuntun kepada apa? Kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan menuntun orang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran kita belajar dari anak kita. Atau umpamanya kita belajar dari anak kita apa? Selain kejujuran apa? Ya bisa jadi adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu gitu ya. Anak kecil kan kadang sering banyak bertanya kepada kita ya. Pak niku si nopo ya. Ini siapa, gunanya untuk apa? Terus ditanyakan terus ya. Karena ada rasa ingin tahu. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang baik ya. Orang terus ingin belajar mengetahui apa yang belum dia tahu. Ya. Makanya kebaikan, kebenaran itu bisa jadi datang dari siapa saja. Bahkan di dalam hadis ini disebutkan bisa jadi kebenaran itu datangnya dari syaitan. Ada pelajaran ini di dalam hadis ini, nanti kita bahas bagaimana kebenaran itu datang dari makhluk yang terkenal dengan apa? Al-kadzdzab ya, dusta. Syaitan adalah pendusta. Syaitan adalah ya biangnya keburukan. Tetapi di dalam hadis ini disebutkan syaitan pernah mengajarkan suatu kebaikan kepada seorang sahabat Nabi. Ya. Ini di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini jadi Abu Hurairah ini bercerita ya. Wakalani sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewakilkan ya. Jadi menyuruh diriku untuk menjadi wakil ya. Untuk apa? Menjaga zakat Ramadan. Ya. Jadi zaman dahulu itu zakat itu kemudian dikumpulkan di Baitul Mal ya. Baitul Mal itu ya rumah
rumah harta gitu. Maksudnya adalah tempat untuk mengumpulkan harta kaum muslimin, di antaranya adalah zakat. Maka pada suatu ketika Nabi memerintahkan siapa? Abu Hurairah untuk menjaga harta berupa zakat Ramadan. Maka diceritakan oleh beliau, fa'atani atin. Maka ketika aku lagi jaga zakat Ramadan gitu ya, zakat fitrah nanti disebutkan, zakat fitri gitu ya. Itu datang seseorang. Faja'ala yahsu minat ta'am. Maka orang itu datang diam-diam, datangnya itu diam-diam, dan dia mengambil zakat fitri itu. Ya kalau di sana kan zakat fitrinya ya berupa gandum, berupa ya makanan pokok di sana gitu ya. Kalau kita di sini ya makanan pokoknya apa? Beras gitu nggih. Nah ini diriwayatkan orang itu datang ngambil, istilahnya mencuri, nyolong gitu ya. Ini faja'ala yakhlu minat ta'am fa akhadtuhu. Maka aku kemudian, karena aku diamanahi untuk menjaga zakat fitrah itu, maka aku kemudian tangkap gitu ya, pegang orang itu. Fa akhadtuhu faqultu. Maka aku berkata kepada orang tadi yang mencoba mencuri zakat fitri itu, la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan bawa engkau menghadap kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqassa al-hadits. Maka kemudian sahabat Abu Hurairah ini menceritakan hadis ya, karena memang hadisnya ini lumayan panjang gitu ya. Yang mana nanti kalau kita sebutkan, orang yang dipegang oleh siapa tadi, sahabat Abu Hurairah, itu adalah ternyata syaitan yang kemudian merubah wujudnya sebagai wujud manusia. Maka nanti diriwayatkan bahwasanya ketika dipegang oleh sahabat Abu Hurairah ya, maka si syaitan itu berkelit gitu ya, jangan dihadapkan kepada Nabi ya. Aku itu datang mengambil karena saya betul-betul butuh gitu ya. Saya punya anak, punya istri yang harus dinafkahi gitu. Alasannya syaitan kan gitu ya, ngeles gitu ya. Maka ketika melihat ya, oh ini orangnya butuh banget kan gitu, maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Namun yang ajibnya, ketika pagi hari itu Abu Hurairah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan terhadap orang yang engkau sudah tangkap tadi malam? Jadi saya coba ceritakan lebih ringkas gitu ya, karena hadisnya panjang gitu ya. Apa yang kau lakukan terhadap orang yang engkau tawan tadi malam gitu loh. Kan Abu Hurairah kemudian terkejut, loh, Nabi kok bisa tahu kan gitu ya. Padahal pada saat menjaga Baitul Mal itu sendirian, Abu Hurairah itu sendirian, nggak ada orang lain. Tapi kok Nabi bisa tahu? Dari mana Nabi tahu? Dari mana bapak-bapak? Dari syaitan? Bukan. Ya Nabi dari wahyu. Ya. Maka ditanya oleh Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan terhadap tawananmu, orang yang sudah kamu pegang tadi malam? Gitu. Maka kemudian diceritakan oleh Nabi, oleh Abu Hurairah, ya orang itu
bilangnya butuh gitu ya. Ya maka aku lepaskan. Maka Nabi bersabda, ya, dan seton tadi ketika mengatakan saya butuh gitu, harus membiayai keluarga gitu ya, menafkahi keluarga, itu kemudian berjanji tidak akan kembali. Namun Nabi mengatakan dia akan kembali lagi. Dia akan kembali lagi. Ya. Dan betul pada malam yang kedua orang yang tadi mencuri itu datang lagi. Ya. Kemudian dipegang lagi oleh Abu Hurairah. Kamu sudah berjanji tidak akan datang lagi. Ternyata engkau mengingkari janji. Dan kembali ngeles lagi, ya. Saya butuh, ya, menafkahi keluarga dan seterusnya. Dan itu sampai nanti berulang sampai 3 kali, ya. Berulang sampai 3 kali, ya. Jadi sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka nanti di yang ketiga kali, ya, ini sudah terakhir kali, ya. Ini yang ketiga kali, maka aku akan serahkan kepada siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian disitulah kemudian ya seton yang berwujud manusia itu berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jangan serahkan saya kepada Nabi, nanti saya akan ajarkan suatu ilmu. Nah, kemudian di dalam hadis itu Abu Hurairah menceritakan, ya, di sini qassa al hadis, ya. Abu Hurairah menceritakan apa yang diajarkan oleh orang tersebut, ya. Apa yang dikatakan? Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Kalau engkau ingin pergi tidur, ya. Kalau engkau ingin tidur kan gitu, ke firash itu artinya ya kasur gitu ya. Ranjang gitu ya. Kalau kamu ingin pergi ke ranjangmu, maksudnya mau tidur, faqra ayatal kursi. Hendaklah engkau membaca ayat kursi. Ini siapa yang mengajari? Syaitan. Lan yazala ma'aka minallahi hafizun. Ketika engkau tidur kemudian engkau membaca ayat kursi, la yazala ma'aka minallahi hafizun. Allah itu akan terus menjaga dirimu. Orang yang akan tidur dia membaca ayat kursi, maka dia akan mendapatkan penjagaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrabuka syaitonun hatta yusbih. Dan tidak akan ada syaitan yang mendekatimu sampai waktu subuh. Itu yang diceritakan oleh siapa? Oleh Abu Hurairah, ya. Ini yang sudah ketiga kali, maka aku udah nggak ada toleransi lagi. Saya akan bawa kepada Nabi. Tapi tadi istilahnya dinego gitu ya sama syaitan tadi, jangan dihadapkan kepada Nabi. Nanti akan saya ajari ya ini tadi. Kalau mau pergi tidur, bacalah ayat kursi, maka engkau akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai subuh, ya. Maka apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Hurairah mengungkapkan cerita itu sehingga dia kemudian melepaskan kembali, ya, orang itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Shadaqaka wa huwa kadzubun. Shadaqaka wa huwa kadzubun. Dia telah jujur kepadamu dan dia adalah kadzub, pendusta. Maksudnya apa? Pada saat dia mengajarkan itu dia jujur. Dia jujur. Tetapi ingatlah, syaitan itu adalah pendusta. Dzaka syaitan. Maka diterangkan oleh Nabi, orang yang ketemu denganmu itu, yang 3 malam bertemu denganmu itu adalah syaitan. Jadi ini yang dibawakan oleh penulis, ya, bagaimana bisa jadi kebenaran, kebaikan itu datangnya dari orang yang ada di bawah kita. Ya. Bahkan tadi kita sebutkan bisa jadi kita belajar dari anak kita. Bahkan nanti juga disebutkan di dalam buku ini bagaimana kebenaran itu ya bisa datang dari yang bukan manusia. Ya. Kita mungkin pernah membaca kisahnya siapa? Kisahnya Qabil dan Habil gitu ya. Pernah membaca nggih? Ketika Qabil dan Habil diperintahkan untuk memberikan kurban kan gitu ya. Ternyata yang diterima adalah kurbannya si Habil ya. Kemudian ya nanti timbul yang namanya iri dengki, walaupun itu adalah mereka berdua adalah bersaudara ya. Sampai saking hasadnya, saking irinya, dengkinya. Dan ini adalah sifat tercela gitu ya. Sifat iri dan dengki ya. Dan ini bisa jadi ya ada pada diri kita. Dan ini adalah sifat yang harus kita jauhi. Bahkan si keirian atau dengki itu bisa terjadi antara sesama saudara. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka kemudian kemudian si Qabil itu membunuh Habil. Dan inilah terjadinya pembunuhan yang pertama kali di muka bumi kan gitu. Ya. Karena ini adalah perkara yang pertama kali, maka Qabil bingung gitu ya. Bingung lah. Saya sudah membunuh saudara saya. Apa yang harus dilakukan dengan jenazah saudara saya? Nah, maka disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ya, ayat 31 ya. Disebutkan fa ba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ard ya. Maka Allah kemudian mengutus ghurab. Apa itu ghurab? Burung gagak ya. Ghuraban yabhatsu fil ard, yang mana diriwayatkan burung gagak itu kemudian yabhatsu fil ard. Yabhatsu fil ard itu artinya menggali tanah dengan apa? Dengan paruhnya kan gitu nggih. Liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi, untuk memperlihatkan ya. Liyuriyahu bagaimana menguburkan ya, menutup apa? Jenazah saudaranya. Ya. Qala, maka kemudian ketika si Qabil melihat ya, burung gagak yang dia menggali lubang untuk mengkubur saudaranya burung gitu ya, atau burung yang lain yang sudah mati ya. Maka si Qabil kemudian berkata, qala ya wailata a'jastu an akuna mithla hadzal ghurab.
celaka ini, ya wailata, kok saya nggak kepikiran ya, saya nggak berpikir apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut. Ya kalau ada orang mati atau ada jasad mati, ya dikubur kan gitu. Dan di sini berarti Qabil belajar dari siapa? Dari hewan, dari burung ya. Ajastu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sau'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Dan diriwayatkan Qabil ini akhirnya nanti menyesal atas perbuatannya. Maka dari kejadian ini ya, ini di dalam Al-Qur'an ini ya bagaimana kebenaran ya, ilmu itu bisa datang dari siapa saja ya. Maka termasuk juga hadis yang disebutkan oleh mu'alif ini ya, bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan suatu kebenaran, kebaikan itu bahkan dari syaitan ya. Dan juga kalau ya, para ulama kemudian mengambil hikmah dari hadis ini ya, bagaimana di dalam hadis ini Nabi SAW tetap bersikap adil. Bagaimana bersikap adilnya? Maka tadi disebutkan fasodaqaka wa huwa kadzib, wa huwa kadzubun ya. Dia telah, si syaitan itu sudah berbuat jujur ya. Artinya adalah apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan kepada dirimu wahai Abu Hurairah itu adalah suatu kebenaran. Ya kalau itu suatu kebenaran, ya diakui bahwasanya itu adalah kebenaran. Jangan sampai suatu kebenaran karena itu datangnya dari orang yang mungkin kita tidak senangi, maka kita kemudian tidak berbuat adil kan gitu. Ya. Kadang-kadang karena yang mungkin menasehati, yang memberikan wejangan kebaikan itu mungkin adalah orang yang tidak kita senangi, maka kita menganggap apapun yang diucapkan oleh dirinya itu adalah suatu kebohongan. Nah itu kan tidak adil. Kadang-kadang kita sulit untuk menerima kebaikan ketika itu datang dari mungkin orang yang ada di bawah kita, atau bahkan itu datang dari orang yang tidak kita sukai. Maka di dalam hadis ini di antara hikmahnya adalah kita tetap harus berlaku adil. Kalau itu memang kebenaran, ya katakan itu adalah kebenaran kan gitu. Maka Nabi mengatakan sodakoka, dia sudah berbuat jujur. Tetapi bukan berarti kemudian ketika mendapatkan pengakuan dari Nabi pada ucapan dia itu adalah jujur, bukan berarti kemudian syaitan itu adalah terus jujur gitu, tidak. Ya namanya syaitan adalah kadzub ya. Kalau di dalam bahasanya kadzub itu di situ ya memang pendusta gitu ya. Apa yang dikatakan, apa yang berasal dari syaitan itu adalah kedustaan. Tetapi pada masalah itu, apa yang disampaikan dia kepadamu pada malam itu adalah kebenaran. Ya. Maka di sini penulis mengambil ada dua faedah dari hadis ini. Ya. Ada dua faedah dari hadis ini. Ya. Ini disebutkan fil hadithi at-ta'allum min hibrati syaitan. Di dalam hadis ini ada pembelajaran dari khibrah syaitan, dari pengalaman yang didapatkan oleh syaitan. Ya. Karena yang mengatakan itu ada syaitan tadi mengatakan kalau orang tidur, sebelum tidur dia membaca ayat kursi, maka itu akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan didekati oleh syaitan sampai waktu
Waktu subuh. Itu memang ilmu itu adalah dari apa? Khibrahnya syaitan, dari pengalaman dari yang didapati oleh syaitan, ya. Ketika syaitan akan mengganggu orang yang tidur, ya, dan orang itu membaca ayat kursi, dia tidak bisa mengganggunya. Jadi ilmu itu disampaikan dari pengalaman syaitan sendiri, ya. Fima yani yukabiduhu min ta'siril ayat. Bagaimana memang ayat kursi itu berpengaruh dan bisa tadi menjadi penjagaan, ya, bagi orang yang tidur. Ya, nanti kalau kita bahas apa yang ada di dalam ayat kursi, tentunya ini adalah ayat yang sangat agung, ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an, ya ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Isinya adalah apa? Ya, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Ini kan ayat-ayat yang menunjukkan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Dan dengan ayat itu, ya tadi, dari hibrahnya setan, pengalaman setan itu menjaga, ya, manusia ketika manusia tidur, ya. Nah, disebutkan, ya, fihi amron, maka di sini ada dua pelajaran. Yang pertama apa? Disebutkan anna alaina an nabhatha fi sidqil ma'rifah. Ketika kita mendapatkan suatu pengetahuan yang baru, ya, maka seyogyanya dia apa? An-nabhatha fi sidqil ma'rifah. Kita mencari tahu kebenaran dari ilmu yang kita dapatkan. Ya, jadi ini faedah yang pertama, kita ketika mendapatkan suatu ma'rifah, kita juga natathabbat, kita mencoba untuk cross check itu, apakah betul, ya, suatu ilmu itu adalah suatu kebenaran. Jangan sampai kemudian kita tergesa-gesa gitu, ya. Ketika mendapatkan suatu ilmu, pengetahuan yang baru, ya, langsung kita umpamanya praktekkan tanpa kemudian kita meyakinkan dulu itu betul-betul kebenaran atau tidak. Ini dari mana faedah ini? Ini disebutkan wa fi hadzal haditsah tammat tahqiq minal haqqi biwasitatil wahyi. Adapun tadi apa yang diajarkan oleh syaitan itu memang betul suatu kebenaran karena dia mendapatkan kemudian apa? Pengakuan dari siapa? Dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau itu memang suatu kebenaran. Kan tadi Nabi mengatakan apa? Sodakokah. Dia sudah jujur kepadamu. Berarti apa yang disampaikan oleh setan itu memang suatu kebenaran. Dan itu langsung ditahqiq, maksudnya dibenarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mumathilan bisaksin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ya sama juga ketika kita belajar ilmu agama gitu, ya, dari seseorang, ya, maka ketika itu ada kebaikan, ya kita bisa kemudian apa? Betul enggak apa yang disampaikan ada di dalam Al-Quran atau tidak? Ketika membawakan dalil, cross check betul enggak apa yang disampaikan itu betul ada di dalam Al-Quran, ya. Atau ketika umpamanya menyampaikan hadis umpamanya, ya, bisa dilihat, ini di dalam kitab apa umpamanya, ya. Itu bisa di cross check supaya memang betul-betul apa yang kita dapatkan itu adalah memang suatu kebenaran, ya. Jadi ini pentingnya bagaimana tasabbut, ya. Orang kemudian mengetahui suatu pengetahuan dengan kemudian dia memastikan, ya, pengetahuan itu benar atau tidak. Ya.
Kemudian yang kedua, ini faedah yang kedua dari hadis ini adalah la mani' min qabulil haq min masdari faqidi li syar'iyyah, ya, wal akhlaqiyah. Tidak mengapa kita kemudian menerima suatu kebenaran yang mungkin itu datang dari orang yang mungkin kurang baik gitu ya. Menerima suatu kebenaran dari yang mungkin orang itu tidak terkenal baik mungkin dari segi akhlaknya, tetapi ketika dia menyampaikan itu adalah suatu kebenaran, maka ya kita bisa menerimanya kan gitu. Contoh umpamanya, contoh nih nggih. Ada mungkin orang tua yang nuwun sewu ya, punya kebiasaan mungkin merokok kan gitu ya. Tapi ketika melihat anaknya, ya anaknya yang masih kecil, apa mau anaknya kemudian belajar merokok kan gitu? Kan enggak kan gitu ya. Biasanya yang diwejangkan apa? Nak, jangan merokok, jangan ikut-ikutan seperti bapak gitu umpamanya nggih. Dia pingin kebaikan ada pada anaknya kan gitu. Padahal bersumber dari orang yang mungkin melakukan ya tadi perbuatan itu kan gitu. Maka ya kalaupun itu adalah wejangannya adalah berupa kebenaran al-haq, maka ya kita tetap menerimanya kan gitu. Dan juga lebih dari itu ini disebutkan ya kadang-kadang kita juga belajar ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi itu pun dari sumbernya adalah bukan orang Islam. Wahadalah mani, maka itu tidak mengapa ya. Belajar ilmu-ilmu dunia, umpamanya ilmu-ilmu ekonomi kan gitu nggih. Yang di situ memang tidak bertentangan dengan syariat kita ya. Atau belajar tentang kedisiplinan ya dari orang non muslim, orang kafir gitu ya. Kan bisa jadi mungkin kita bekerja di suatu lembaga ya, yang mungkin di situ dipimpin oleh orang non muslim, tetapi ternyata dia adalah orang yang profesional gitu nggih. Orang yang disiplin, orang yang betul-betul menghargai waktu kan gitu. Ya kita bisa belajar dari orang tersebut. Dan itu memang kalau kita kembalikan ke dalam syariat kita ya bagaimana disiplin, bagaimana kemudian waktu itu adalah sesuatu yang berharga kan gitu. Maka kebenaran ya, atau al-haq itu bisa kita dapatkan dari siapa saja. Tapi tentunya tadi kita juga tidak serta-merta menerima al-haq tersebut sebelum kita kemudian tasabbut. Bagaimana kita kemudian memastikan bahwasanya apa yang kita pelajari itu memang betul-betul sesuatu yang benar, yang hak sesuai dengan syariat kita ya. Ini maka dikatakan fakun syaghufan bil ma'rifah. Tetap ya, namanya an-najah, keberhasilan diantaranya adalah dengan orang itu terus ya belajar mengembangkan dirinya ya. Terlebih lagi adalah ya kaitan dengan agama kita ya. Ya, kalau berkaitan dengan agama ya itu adalah suatu kewajiban. Ya, suatu kewajiban kita untuk menuntut ilmu agama. Di dalam hadis yang mungkin masyhur gitu ya, yang kita dengar, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardhah, kewajiban atas setiap muslim. Jadi kalau kewajiban kalau ditinggalkan berdosa. Ya. Tentunya nanti kalau lebih terperinci lagi ya namanya ilmu agama pun nanti ada yang sifatnya nanti menuntut ilmunya adalah fardhu ain ya. Berarti setiap kita itu memang harus memahami ya. Di antaranya seperti apa? Ya. Adalah ilmu-ilmu yang memang itu berkaitan dengan amal ibadah kita yang pokok. Contohnya seperti apa? Seperti
Sholat. Ya. Sholat itu kan harus berdasarkan ilmu. Mencontoh siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dari awal takbiratul ihram sampai salam, ya. Ya kita meniru, ya, mencontoh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana di dalam sholat itu ada syarat dan rukunnya. Bagaimana kita bisa sholat yang benar, yang baik, yang khusyuk? Tentunya di situ harus berdasarkan ilmu. Maka ilmu yang berkaitan dengan tadi sholat ini adalah hukumnya fardu ain. Wajib setiap kita itu faham, tahu. Bagaimana kemudian nanti berpuasa, tata cara berpuasa, membayar zakat, ya, berhaji, itu adalah sesuatu amalan-amalan yang pokok, yang setiap kita wajib. Terlebih lagi adalah nanti berkaitan dengan akidah, tauhid, ya. Ini adalah ilmu-ilmu yang memang sesuatu yang wajib bagi setiap kita untuk memahaminya. Ya. Nanti kalau yang lebih luas lagi, ya, lebih mendalam itu adalah ya nanti bisa jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Tidak semua orang kemudian nanti harus belajar usul fikih gitu ya. Yang lebih dalam lagi yaitu adalah para ulama. Ketika ada orang-orang yang kemudian belajar itu, maka yang lainnya tidak kemudian terbebani untuk mempelajari akan ilmu-ilmu tersebut. Intinya adalah tadi kita sampaikan kun syaghufan, tetap terus belajar gitu nggih. Ya, yang lebih utama adalah kaitan dengan agama dan juga ya tidak menutup ya kita juga tetap belajar tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan dunia. Itu menjadi kesuksesan kita baik di dunia maupun di akhirat, ya. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini dari hadis yang ketiga. Semoga memberikan manfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan juga manfaat untuk jamaah sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.